Cerita bersetting di sebuah dataran tandus bernama Gurun Gobi yang terletak di antara China dan Mongolia. Diperlihatkan seorang pemburu elang bernama Bo yang sedang mengendap dengan umpan burung kecil untuk menangkap elang Altai yang dilindungi. Dia pun berhasil menangkapnya dan bergegas untuk pergi menuju mobil reotnya. Saat akan menghubungi makelar, ia melihat sebuah rokok di atas kap mesin yang artinya telah ada seseorang sedang mengintainya. Ya, ternyata seorang polisi bernama Wang telah mengintai dan Bo akhirnya ditangkap untuk diadili. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Bo bilang elang ini akan dijual ke Sultan Kaya Raya dari Timur Tengah dengan harga fantastis dan mengajak si polisi Wang untuk berbagi hasil saja. Akan tetapi Wang pun menolak dan menyuruhnya untuk diam. Namun tak diduga mobil mereka ditabrak oleh seseorang yang ternyata dia adalah Zhang, seorang pemburu elang teman dari Bo itu sendiri. Si polisi Wang diketahui telah tewas akibat kejadian itu, sedangkan Bo kini berhasil selamat. Sayangnya walkie-talkie dari polisi menyala, yang artinya polisi yang lainnya menyadari ada yang tak beres sedang menimpa temannya. Mereka pun kebingungan harus lari kemana, sedangkan jalan aspal di gurun ini hanya satu yang membuat keduanya ketar-ketir mencari solusi. Akhirnya Zhang pun meminta Bo membawa elang itu pergi dan bersembunyi di gurun pasir, sementara dirinya akan pura-pura terjadi kecelakaan. 2 hari kemudian, di sebuah stasiun yang sangat sepi, seorang pengacara bernama Xiao Pan baru saja datang dari Beijing untuk menangani sebuah kasus. Dia adalah pengacara yang ambisius, sudah terkenal selalu memenangkan kasus-kasus besar yang ia tangani. Bahkan saking ambisiusnya, ia tak pernah dekat dengan wanita karena baginya karir adalah yang pertama. Namun karena kota kecil di gurun ini sangat sepi, Pan begitu kesulitan untuk mencari taksi. Bahkan yang ada hanya becak kereta kuda yang akan ia tumpangi bersama seorang bocil. Ternyata Pan akan menjadi kuasa hukum Zhang yang kini telah tertangkap dengan tuduhan pembunuhan terhadap polisi Wang dan pemburuan satwa yang dilindungi. Hari persidangan pun akhirnya tiba. Zhang didakwa membunuh polisi dan melakukan pemburuan elang Altai yang dilindungi karena ditemukan bulu elang di dalam mobilnya. Pan berargumen dan membelanya, di mana ia berkata kalau hanya sebuah bulu yang ditemukan, maka itu bukanlah bukti kuat kalau Zhang adalah seorang pemburu elang, karena bulu bukanlah bukti, melainkan hanya sebuah petunjuk. Pan pun justru mengcounter polisi rekan dari temannya yang tewas bernama Tony, di mana Pan mempunyai bukti sebelum terjadi kecelakaan, di mana Tony dan polisi Wang makan siang bersama di sebuah rumah makan dan berhasil menemukan struknya dari kasir. Dari daftar pesanan diketahui Tony dan Wang memesan makanan beserta minuman keras sebelum terjadi kecelakaan. Jadi bisa disimpulkan alkohol yang dikonsumsi oleh korban itulah penyebab utama kecelakaan ini yang membuat polisi Wang mati, bukan karena sengaja ditabrak oleh tersangka. Akhirnya dengan argumen cerdas dari Pan dan tak adanya rumah sakit besar untuk otopsi, Zhang pun kini bisa bebas menghirup udara gurun. Mereka pun merayakannya dengan makan-makan di sebuah warung. Di sana Zhang bilang akan mentransfer bayarannya dalam 10 hari, yang tentu membuat Pan merasa dipermainkan karena itu tak sesuai kesepakatan. Tapi mau bagaimana lagi, Zhang belum memiliki uangnya, sementara barang berharga yang ia punya hanya mobil merah itu peninggalan dari sang istri yang meninggal setelah keracunan karbon monoksida.
Pan tak mau tahu dan akhirnya meminta kunci mobil merah tersebut sebagai ganti uang pembayarannya. Zhang sempat menolak, namun Pan mengancam akan menarik pembelaannya karena orang yang memesan minuman keras belum tentu meminumnya. Sama persis seperti yang Pan lakukan sekarang, ia pesan tapi tidak ia minum. Akhirnya tak ada pilihan lain, Zhang terpaksa memberikan mobil mendiang istrinya itu dengan raut muka yang dipenuhi aroma-aroma kelicikan. Pan pun kini akhirnya pergi tanpa menyadari iblis akan menghantuinya di sepanjang jalanan pulang. Sesampainya di gerbang, ia kembali bertemu dengan Tony yang bilang kalau aku bukan polisi maka sudah kutonjok mulut sombongmu. Namun Pan berlalu pergi sambil mengejeknya dengan penuh rasa kemenangan. Saat menyusuri jalanan lengang, Pan menghubungi temannya di media untuk meliputnya saat pulang nanti. Karena dirinya pengacara terkenal datang ke daerah terpencil dan berhasil memenangkan kasus. Hal itu untuk mendongkrak popularitasnya dengan ambisi menjadi pengacara paling terkenal dan disegani. Di sisi lain, Zhang ternyata menghubungi Bo untuk membuat perhitungan dan menjebak Pan di tengah jalan. Kembali ke Pan yang kini ngebut agar cepat sampai di rumah. Tiba-tiba sebuah truk gandeng tak mau minggir yang membuatnya emosi. Bahkan saat akan disalip, si sopir justru meludahi mobilnya. Ia pun berhenti untuk membuat perhitungan, lalu mengambil kupluknya untuk mengelap jigong tadi. Tak lama si sopir bernama Bian memanggil temannya yang bernama Eddie, dan Eddie pun malah mengencingi jok mobilnya. Di sisi lain, Bo telah bersiap di ujung jalan dengan berpura-pura pecah ban untuk menjebak Pan dan mengambil kembali mobil Zhang. Sementara Pan sendiri kini melaju sambil menahan semerbak aroma kencing dari Eddie. Namun saat Pan akan menyalipnya lagi-lagi mereka justru melemparinya dengan botol hingga membuat kacanya pecah. Karena sudah gondok, Pan akhirnya melemparkan korek apinya ke muatan truk dan berhasil menyalip sambil melontarkan kata-kata kasar. Di sisi lain, Bo akhirnya melihat Pan dari kejauhan dan mengambil posisi agar Pan mau berhenti. Di sisi lain, Pan pandangannya sedikit kabur, tak menyadari ada orang berdiri di tengah jalan karena terhalang kaca yang pecah dan... Akhirnya Bo justru sekarat dan ditolong oleh Pan yang mengebut agar cepat sampai di kota besar yang ada rumah sakitnya. Namun sayang, nyawa si Bo kini telah pergi ke alam lain. Pan tentu shock karena kini ia telah membunuh orang. Sementara Zhang kini bergegas mencari karena Bo tak lagi menjawab panggilannya. Setelah jauh mengemudi, Pan akhirnya menemukan sebuah rest area. Ia pun memasuki sebuah toko berencana menelpon polisi dan meminjam teleponnya. Namun niat itu akhirnya diurungkan karena takut masuk penjara. Sementara penjaga toko itu bernama Bibi Lung terlihat sibuk menonton acara TV.
Setelah keluar, ia pun dikagetkan dengan seekor anjing yang menjilati darah di bagasi mobilnya, yang artinya mayat Bo kini telah ia masukkan ke dalam bagasi. Ia pun kemudian mengisi bensin dengan seorang bernama Choi, suami dari Bibi Lung. Tak ayal melihat Pan adalah orang asing, Choi pun menarik harga yang sangat mahal untuk bensinnya. Tak hanya itu, untuk membeli bensinnya, Pan juga diwajibkan memakai jasa wanita penghibur di dalam rumahnya dengan tarif yang mahal juga. Karena tak ada pilihan lain dan pom bensin terdekat sangat jauh 400-an kilometer, akhirnya mau tak mau Pan pun menuruti kemauan Choi. Setelah sampai di dalam rumah, terlihat seorang wanita korban penculikan bernama Jenny yang lagi pargoy. Pan menyuruhnya untuk diam karena dia nggak punya niat begini begitu dan justru memberikannya uang lalu menyuruhnya memakai baju. Di sana Jenny bilang kalau ini adalah pertunjukan perdananya. Kalau ia tak melakukannya, maka Jenny akan dibunuh oleh Choi, orang yang telah menculiknya. Jenny akhirnya curhat kalau ia adalah mahasiswa seni tari yang ditipu, dijanjikan pekerjaan, namun nyatanya sekarang Choi malah memaksanya untuk melayani tamu. Lalu ia pun memohon kepada Pan untuk membawanya kabur dari tempat ini. Namun tak lama Choi datang dan mengambil uang pemberian Pan lalu memukulinya karena dikira tak mau menghibur pelanggan. Setelah akan pulang, ternyata Choi dan anaknya Kit yang mempunyai keterbelakangan mental justru memperbaiki kaca mobilnya, padahal Pan hanya meminta isi bensin saja. Tentu ia pun marah karena Choi sudah keterlaluan memeras uangnya, sementara Kit, anak yang punya keterbelakangan mental, terus-terusan bermain dengan palunya. Di sisi lain, Zhang kini menemukan darah di sekitar mobil Bo serta kacamata milik Pan, namun ia tak menemukan elang yang dibawa Bo. Sementara Pan kini berhenti di pinggir jalan dan berniat membakar mayat Bo. Namun Pan lupa kalau ia tak punya korek api karena korek apinya sudah ia lempar di muatan truk tadi yang tentu membuatnya frustasi. Mau tak mau ia membawa lagi mayat Bo kembali ke rest area untuk membeli korek api. Dan lagi-lagi Bibi Lung membandrol harga satu korek api senilai 100.000 dan Pan pun gak mau ambil pusing lagi. Anehnya saat akan pergi, Bibi Lung bilang kalau ia tahu rahasia Pan dan meminta uang lagi. Pan tentu bingung dari mana ia bisa tahu ada rahasia mayat di dalam mobilnya dan kembali memberinya uang tutup mulut. Akan tetapi yang dimaksud dengan rahasia ternyata Bibi Lung mengira Pan menyukai Jenny. Ia pun kemudian keluar dan tiba-tiba supir truk tadi datang dan memukulinya. Mereka marah besar karena muatan yang dibawa adalah bahan bakar hasil curian yang hampir meledak dibuatnya. Ya, artinya semua orang di sini adalah komplotan para penjahat. Beruntung Pan berhasil kabur dari sana untuk menyelamatkan diri. Tak terasa matahari kini telah terbenam. Ia beristirahat di pinggir jalan, namun tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam mobil yang tentu membuatnya takut. Ia pun memberanikan diri membuka bagasi dan ternyata isinya adalah Jenny yang diam-diam bersembunyi di sana. Pan tentu marah, namun Jenny terus memohon untuk menumpang dan membawanya keluar dari tempat ini.
Ia lalu memaksa masuk ke dalam mobil tanpa ia sadari di bangku belakang telah ada sebuah mayat. 现在让我一个人咋回去嘛？远的让我咋回去嘛？我求求你，你先出来。家教你了，我先走了。 Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dan Jenny terlihat sangat ketakutan. Namun Pan bilang kalau ia adalah pengacara dan bukan seorang pembunuh karena ia tak sengaja menabrak orang itu. Namun Jenny yang tidak percaya tiba-tiba melihat sebuah truk dan ia bergegas meminta pertolongan yang tentu membuat Pan panik hingga membuat mobilnya oleng. Pan pun memarahinya hingga bonekanya robek yang ternyata boneka itu berisi uang yang ia curi dari Choi. Jenny tentu panik takut uangnya diambil, lalu Pan dengan kesal memberinya ATM beserta kata sandinya sambil berkata, "Ini ambil semua, aku tak butuh uang-uang itu. Kalau kau mau ambil mobil ini, ambillah sekalian. Aku tak ingin apa-apa, aku hanya ingin keluar dari tempat ini." Akhirnya Jenny pun tenang setelah mengetahui Pan memang bukan seorang perampok. Namun tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan Bo yang rupanya masih hidup dan menodongkan pistol rakitannya. Di sisi lain, Zhang kini sampai di rest area dan menemukan gelang milik Pan. Ia pun menanyai Bibi Lung kemana perginya orang yang datang tadi dan lagi-lagi Bibi Lung meminta uang untuk jasa informasi. Dia bilang kami juga sedang mencari Pan karena ia membawa kabur Jenny. Zhang bertanya lagi apakah Pan membawa burung elang, namun ia tak tahu. Lalu saat Zhang akan pergi, Bibi Lung kembali bilang kalau ia tahu rahasia Zhang dan meminta uang lagi untuk biaya tutup mulut. Ternyata itu memang jurusnya. Semua orang yang ia temui, dia selalu bilang kalau tahu rahasia mereka. Padahal aslinya dia sendiri nggak tahu apa-apa. Dengan kesal, Zhang kemudian menyalakan truknya dan menabrak rumah Bibi Lung hingga ia pun tewas saat itu juga. Sementara itu, Bo dengan pistolnya kini menawan mereka berdua dan Pan menemukan burung elang itu di kursi belakang. Ya, itulah elang yang dicari-cari oleh Zhang yang akhirnya sadar bahwa tuduhan polisi tadi kalau Zhang adalah pemburu elang adalah sebuah kebenaran. Namun tiba-tiba Bo pun menembak kakinya. Bo marah karena ditabrak oleh Pan dan disiram dengan bensin. Maka dari itu Pan pun dipaksa untuk membasahi dirinya sendiri dengan bensin. Lalu Jenny pun dipaksa untuk membakar Pan, namun ia tentu tak berani. Tiba-tiba saja tak lama kemudian sopir truk yaitu Eddie dan Bian datang karena masih dendam dengan Pan. Bo yang tak kenal siapa mereka mengarahkan pistolnya karena mereka membawa linggis. Hingga akhirnya Jenny pun berteriak dan mengagetkan Bo. Eddie akhirnya mati sementara Bian juga ditembak saat akan kabur. Begitupun Pan yang mencoba kabur juga ditembak oleh Bo. Kini ia pun meminta Jenny untuk menyetir dan mengantarnya pergi ke desa Liangzi. Setelah Bo pergi, ternyata Pan masih hidup dan pura-pura mati karena tembakan tadi sebenarnya cuma mengenai tangannya. Di sisi lain, Bian juga ternyata masih hidup. Ia pun menolongnya dan membungkus lukanya, namun Bian malah mengusirnya. Pan lalu berjalan tertatih layaknya sebuah kaleng yang tertiup angin malam. Di tengah rasa haus, ia mengambil kaleng itu, namun isinya hanyalah butiran-butiran pasir. Tak lama Zhang tiba-tiba datang menawarinya tumpangan dan memberinya air minum. Di sana Pan diminta oleh Zhang untuk membantu menemukan elang itu, namun Zhang juga harus membantu mengeluarkannya dari tempat ini.
Di sisi lain, mobil yang dikendarai oleh Jenny kini mengalami pecah ban dan akhirnya menabrak bebatuan. Ternyata seseorang telah menyebar ranjau dan mendatangi mereka. Faktanya mereka adalah Choi dan Kit yang ternyata mencari Jenny yang kabur melarikan diri. Mereka pun kaget karena ternyata pria itu bukanlah Pan dan justru Bo yang mereka sendiri tak kenal. Bo pun mengarahkan pistolnya sambil memarahi mereka, "Siapa kalian berani-beraninya memukuliku?" Ia memaki-maki Kit yang membawa palu dan bertanya, "Apa kamu mau jadi jagoan? Pukul saja kepalaku kalau berani." Tak disangka Kit yang punya keterbelakangan mental menuruti kata-kata Bo dan ya, Bo pun tewas karena kepalanya dipukuli oleh Kit yang sejatinya adalah anak yang penurut. Di sisi lain, Jenny pun dipukuli karena mencoba melarikan diri dan tak lama mereka menemukan sebuah elang altai langka di dalam sangkar. Choi lalu bertanya di mana tujuan kalian yang ternyata adalah desa Liangzi. Ia kemudian pergi bersama elang itu untuk menjualnya, sementara Kit disuruh membawa pulang Jenny beserta mobilnya. Di sisi lain, Pan kini telah kelelahan. Tak berapa lama mereka bertemu dengan Kit serta Jenny. Zhang pun turun dan menggeledah isi bagasi, namun hanya ada Bo yang telah menjadi mayat. Ia pun bertanya di mana elangnya, namun Kit tak mau menjawab karena ayahnya menyuruhnya diam jika bertemu orang. Di sisi lain, Jenny bilang kalau Choi, ayah dari Kit, membawa elang itu ke desa Liangzi. Setelah mendengar itu, Zhang yang sadar kalau Kit ini mengalami keterbelakangan mental menyuruhnya berdiri di tengah jalan untuk ditabrak. Kit yang memang penurut hanya diam saja sambil mengangkat palu kesukaannya. Sementara Jenny dan Pan belum tahu apa maksud dari Zhang dan akhirnya Zhang si psikopat dengan tega menabrak Kit. Setelah itu semua, Zhang menelpon polisi dan melaporkan kalau ada tabrak lari yang artinya ia memfitnah Pan, pelaku yang menabrak Kit. Pan yang kakinya terluka tak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Jenny hanya bisa ketakutan melihat kejadian itu. Pan yang telah dipukuli kini dimasukkan ke dalam mobil dengan mesin menyala dan menyalurkan gas knalpot ke ruangan kabin agar Pan mati keracunan, sama persis dengan kematian istri Zhang, yaitu keracunan karbon monoksida. Melihat itu, Jenny yang tak rela memberikan uang tabungannya di dalam boneka dan memohon untuk jangan membunuh Pan. Namun ia tidak peduli. Jenny kemudian mengambil korek api dan diam-diam memasukkannya ke dalam knalpot yang membuat Zhang curiga, dan Jenny memberikan lipstiknya seolah-olah ia mengambil lipstik yang jatuh. Tak terasa pagi hari telah datang. Mobil itu masih menyala dengan gas knalpot yang memenuhi ruangan kabin. Tak lama korek itu pun meledak yang membuat selang tersebut akhirnya terlepas. Di sisi lain, Zhang dan Jenny kini menuju desa Liangzi. Sementara itu, Pan ternyata masih hidup ditolong oleh polisi Tony. Tak lama Tony datang dan melarangnya minum air karena kalau keracunan karbon monoksida dan meminum air hanya akan memperburuk keadaan. Tony lalu memborgolnya karena dituduh melakukan tabrak lari. Sementara Pan teringat dengan Jenny saat melihat bonekanya tergeletak di atas tanah. Tanpa ia sadari, ia berhasil selamat berkat Jenny memasukkan korek api ke dalam knalpot. Pan akhirnya memberitahu kalau ada gadis bernama Jenny yang ditawan oleh Zhang. Namun karena dendam di persidangan, Tony sudah hilang respek dan tak mau mendengarkannya. Akhirnya mau tak mau demi menyelamatkan Jenny, Pan pun nekat menarik handremnya dan
Ia lalu mengambil walkie-talkie dan menghubungi polisi lainnya untuk segera datang menyelamatkan Tony yang pingsan. Setelah itu, Pan bergegas pergi menuju desa Liangzi berbekal GPS di mobil tersebut. Karena mobilnya tak bisa dikendarai, akhirnya ia menaiki kuda milik Kit dan mencari jalan pintas di perbukitan gersang. Akhirnya ia pun sampai di desa tersebut yang ternyata adalah desa kosong yang telah ditinggalkan dan hanya dihuni oleh para kriminal. Di sisi lain terlihat Choi kini menanyai seseorang apakah ada yang mau membeli burung elang. Orang itu pun mempersilahkan masuk, namun tak ada siapa-siapa di dalam gerbang. Terlihat mobil Zhang sudah sampai duluan dan Choi menemukan Jenny yang dimasukkan ke dalam karung. Namun ya, Choi pun dibunuh oleh Zhang, sementara Pan melihatnya dari atas reruntuhan gedung. Zhang kini berhasil mendapatkan elangnya dan di sana telah ada agen penyelundup yang akan membawa elang tersebut. Mereka kemudian bersama-sama mengubur mayat Choi dan juga Jenny yang saat itu masih hidup, yang tentu saja membuat Pan gemetaran harus berbuat apa sedangkan orang-orang itu mempunyai senjata. Akhirnya ia memberanikan diri keluar yang membuat para penyelundup itu pun sangat terkejut. Berbekal pengalamannya sebagai pengacara yang pandai bersilat lidah, di sana Pan bilang kalau polisi sudah mengepung tempat ini. Hei, kalian itu sebenarnya telah dijebak oleh Zhang. Kalau tidak percaya, lihat saja riwayat teleponnya. Dan saat penyelundup itu mengecek, ternyata benar panggilan terakhir Zhang adalah panggilan ke polisi, yang mana itu adalah panggilan subuh tadi saat Zhang memfitnah Pan dan melaporkan tabrak lari. Mengetahui hal itu, penyelundup pun menuduh Zhang adalah pengkhianat dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Pan berlari menyelamatkan Jenny, sementara Zhang berhasil membunuh kedua penyelundup lalu melepaskan tembakan yang mengenai Pan. Pan masih bingung apakah ia tertembak atau tidak, namun mereka terus berlari karena Zhang telah mengendarai truknya. Tak lama Pan pun merasa batuk-batuk karena faktanya tembakan tadi telah mengenai dadanya. Jenny pun terus memintanya untuk berdiri dan tiba-tiba saja Bian telah datang untuk menyelamatkan Pan. Bian lalu turun dan melihat Pan yang sedang terluka, kemudian menyuruh Jenny untuk mengambil perban di dalam truknya. Ia juga memberinya rokok dan mengembalikan korek api milik Pan yang kemarin ia lempar ke atas truknya sebagai tanda perdamaian. Akan tetapi, ya, Zhang ternyata masih hidup dan membunuh Bian. Namun karena pelurunya telah habis, ia kemudian berencana menikam Jenny. Di sisi lain, Pan melepaskan semua elang itu dan membakar uang pembelian elang segepok demi segepok. Ia pun bilang akan membakar semuanya kalau Zhang tak melepaskan Jenny. Jenny lalu mengajaknya berlari, namun sayangnya Pan sudah lemah. Jangankan berlari, berdiri pun aku tak bisa. Pan menyuruh Jenny untuk menyelamatkan dirinya sendiri, yang tentu membuat Jenny sedih dan dengan menangis meninggalkan Pan. Setelah itu, Zhang kini bertanya apakah kamu menyukai gadis itu. Pan pun menjawab iya, dia adalah cinta pertamaku, dan Zhang menimpali, kalau begitu kamu harus melihat gadis itu mati terlebih dahulu.
怎么都想不起来那个叫。 Pan kini dipaksa melihat Jenny yang akan ditabrak oleh Zhang menggunakan truk milik Bian. Di waktu yang sama, ia menyalakan korek api dan melemparkannya di bak truk Bian yang berisi BBM yang akhirnya membuat truk tersebut meledak berhamburan. Akhirnya kini tinggallah Jenny seorang yang berhasil selamat. Tanpa ia sadari, Pan lah yang menyelamatkannya dengan korek api itu, di mana sebelumnya Jenny juga menyelamatkan Pan dengan korek api. Beberapa waktu kemudian Jenny pun diantar polisi Tony menuju kota asalnya, ditemani elang-elang Altai yang berhasil dibebaskan. Pan yang malang tak hanya membebaskan burung elang, tapi dia juga membebaskan Jenny dari tempat terkutuk ini. Di akhir kisah, dengan cacaran uang yang sebagian berhasil ia selamatkan, kini Jenny pun membeli sebuah gedung dan membuka sanggar lestari secara gratis untuk anak-anak kurang mampu di kotanya, dan kisah pun berakhir. Film yang cukup unik dengan karakter yang saling membalas budi dengan sebuah korek api. Bian yang mengembalikan korek yang dilempar oleh Pan yang mana hampir meledakkan truknya, di mana korek api tersebut akhirnya ia lempar lagi ke truk yang sama untuk menyelamatkan Jenny dari kejaran Zhang, yang mana Jenny juga pernah menyelamatkan Pan dengan korek api. Pesan moral dari film ini adalah sejauh apapun kamu pergi, jangan lupa membawa korek api.